kesempatan hari ini mungkin ada yang ingin menjelaskan sesuatu mengenai banding dan hasil mediasi. Mungkin boleh dijelaskan? Ya, jadi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan itu saya menjawab satu persatu. Nanti untuk bagian gugatan ya, atau hasil mediasi kemarin itu nanti rekan saya menjelaskan terkait dengan hal itu, nanti Bang Maruli. Tapi prinsipnya begini, saya mau sampaikan dulu terkait dengan proses hukum banding ya. Nah, posisi banding saat ini memang kita tahu bahwa baik kami penasihat hukum maupun dari jaksa dalam hal ini juga mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Dua-duanya itu dilakukan banding baik terhadap Mail maupun terhadap Nikita juga diajukan banding. Nah, informasi yang kita tahu bersama ya terkait dengan berkas perkara atas nama Nikita dan Ismail itu sebagaimana telah diungkap oleh Humas Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa pada tanggal 17 kalau saya nggak salah ini atau 18 itu ya, itu berkasnya sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Nah, artinya sejak tanggal 18 itu ya, perkara keduanya ini sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi ya. Nah, berkenaan dengan hal itu kami menyampaikan beberapa poin ya penting untuk diketahui masyarakat ya, bahwa terhadap hal itu mungkin ada di kurang lebih 1 bulan ke depan itu akan diproses dan nanti pada saat itu akan dilakukan putusan atau nanti kita akan mendapat putusan. Tapi yang mau saya katakan begini ya, ini saya tak memegang putusan ya. Ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362. Nah, poin penting yang termaksud bagian dari materi yang kami sampaikan dalam banding itu adalah terkait dengan adanya upaya manipulasi ya terkait dengan pengungkapan fakta persidangan. Nah, ini putusan 362/2025 di halaman 51 dan seterusnya. Ini jadi begini. Mengutip putusan itu, menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan seterusnya ya, ditemukan fakta sebagai berikut. Nah, salah satu yang menjadi objek atau menjadi alasan keberatan kami di dalam putusan ini ya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama itu mengatakan begini, berdasarkan fakta itu, berdasarkan alat bukti, dokumen dan lain sebagainya. Di sini disebutkan bahwa saksi mengetahui, saksi ini yang dimaksud adalah At-Taubah dan Reza Gledis ya, bahwa saksi mengetahui suaminya bernama At-Taubah Mufid merekam pembicaraan saksi dalam video call ya, dan pembicaraan dengan terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Nah, inilah yang kami bilang adanya upaya manipulatif dalam putusan itu ya, bahwa kita tahu selama ini persidangan tidak pernah terungkap fakta adanya video call antara Reza Gledis dan Nikita. Lalu bagaimana kemudian putusan itu ya, di dalam putusan ini dicantumkan fakta begini gitu loh. Sementara jangankan video call, percakapan WhatsApp saja itu tidak pernah dilakukan oleh Nikita dengan Reza Gledis ya. Nah, kemudian kami bingung kenapa kok dalam putusan ini ya Majelis Hakim mencantumkan terkait dengan fakta ini yang seolah-olah ya menyimpulkan adanya upaya dari Nikita untuk
melakukan panggilan video call dan seterusnya terhadap Reza Gladys. Nah, padahal dalam fakta persidangan semua itu tidak pernah ada gitu. Nah, maka kami sampaikan dalam memori banding kami, ya, tadi yang saya sampaikan salah satu poinnya adalah ini adalah upaya manipulatif dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, yang mencantumkan hal-hal yang tidak pernah terungkap di persidangan, sehingga menurut kami putusan tersebut layak untuk dibatalkan, gitu ya. Nah, itu salah satu poin, ya. Itu yang paling krusial, ya, karena memang sebenarnya dan fakta bukti manapun tidak pernah menunjukkan bahwa ada percakapan atau ada panggilan video call antara Nikita dengan Reza Gladys. Nah, ini sudah terkonfirmasi selama proses persidangan sampai berakhir, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan adanya, ya, kesimpulan hakim yang mengatakan ada perintah langsung dari Nikita kepada Ismail, ya, untuk meminta uang. Nah, ini poin kedua, ya. Bagaimana caranya? Lalu kemudian disimpulkan oleh majelis hakim itu karena Mail mengirimkan 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian. Nah, inilah yang kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan itu adanya upaya perintah langsung dari Nikita kepada Nikita kepada Mail, maaf. Nah, padahal kita tahu di dalam persidangan sebelumnya, ya, fakta itu tidak pernah ada, ya. Nikita itu tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah melihat mengetahui adanya percakapan antara Mail dengan Reza. Apa yang disampaikan oleh Mail itu adalah inisiatif sendiri, itu fakta loh, ya. Tapi kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menafsirkan lain, ya, seolah-olah pengiriman 3 gambar glowing booster cell itu dan 1 gambar nota pembelian itu adalah perintah dari Nikita, ya. Padahal fakta itu sudah terkonfirmasi langsung dengan keterangan dan Ismail sendiri. Dia bilang itu inisiatif saya, ya. Percakapan antara saya dengan Nikita itu saya tidak pernah memberitahu kepada Nikita untuk diteruskan kepada Reza Gladys. Nah, itu berkaitan dengan fakta yang kami sampaikan dalam memori banding, ya, bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, atau putusan itu mencantumkan fakta-fakta yang manipulatif lah, menurut kami begitu, ya. Sehingga kami menyampaikan bahwa terkait dengan hal itu perlu untuk dikoreksi oleh pengadilan tingkat banding. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan adanya kalimat deal 4 liter, ya, dedinya Benz, gitu ya. Itu kemudian disimpulkan oleh hakim bahwa makna dari deal 4 liter dedinya Benz itu adalah permintaan uang yang 4M. Nah, padahal dalam persidangan, ya, bukti bahwa uang 4 liter yang dimaksud itu, ya, oleh Nikita adalah terkait dengan adanya perpanjangan perjanjian brand ambassador antara Nikita dengan Oki Pratama. Nah, itu kami bisa buktikan di persidangan ada perjanjian, ya, perjanjian brand ambassador Bening Klinik, ya, Bening Klinik yang juga nominalnya sama 4 miliar, ya. Lalu deal 4 liter dedinya BEMS itu disalah tafsirkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menafsirkan bahwa duit itu adalah duit dari Reza, ya.
Padahal itu duit dari Oki Pratama, dan kita bisa buktikan, kami membuktikan di persidangan bahwa ini ada pembayaran dari resi pembayaran Bank Mandiri ya. Itu kalau nggak salah ada di bukti T56 kami di di persidangan sebelumnya. Nah, yang inilah menurut kami yang kami sampaikan ya di dalam alasan memori banding itu, bahwa hakim ya dalam menjatuhkan putusan ini banyak salah menafsirkan fakta ya. Kemudian hakim juga telah melakukan manipulatif terkait dengan fakta-fakta yang tadi kami sampaikan, bahwa tidak pernah ya ada panggilan telepon atau tidak pernah ada video call antara Nikita dengan Reza Gladys ya. Tapi di putusan ini ya, di putusan 362 ini ya, ini disimpulkan oleh majelis hakim dengan mengatakan bahwa pernah ada pembicaraan antara terdakwa dengan Reza Gladys yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Nah, dengan putusan yang keliru ini yang sudah disampaikan oleh majelis hakim ya, maka tentu pengadilan tinggi harus melihat ini secara objektif ya. Kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini adalah untuk dalam rangka menegakkan kebenaran ya. Ini sangat jelas terlihat bahwa disebutkan Nikita melakukan panggilan video call itu tidak pernah ada. Jangan panggilan video call, chat-chatan saja itu tidak pernah. Bagaimana kemudian bisa disimpulkan melakukan panggilan video call dengan Reza Gladys? Nah, kemudian berkaitan dengan itu ya, kami mengharapkan kepada pengadilan tinggi ya untuk benar-benar memeriksa seluruh berkas perkara ini, memeriksa dengan objektif seluruh fakta-fakta yang ada di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi Jakarta nanti itu lebih berpijak pada rasa kebenaran dan keadilan ya, supaya juga tidak menafsirkan beberapa fakta-fakta persidangan yang salah, sehingga seolah-olah memperlihatkan bahwa benar terjadi adanya dugaan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada klien kami Nikita dan Ismail. Nah, itu poin terkait dengan tindak pidananya ya. Nah, nanti berkenaan dengan pertanyaan kedua oleh rekan-rekan media tadi soal gugatan perbuatan melawan hukum dan hasil kemarin mediasi, nanti biar Bang Dr. Maruli yang jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semuanya. Terkait dengan perkembangan persidangan mediasi perkara nomor 1000/PDTG 2025 itu kemarin tanggal 25 November 2025 telah dilaksanakan mediasi ketiga. Nah, agenda mediasi ketiga itu adalah agenda proses kausus ya. Jadi sebelumnya itu ada mediasi pertama di mana mediator menyampaikan atau menunjuk kami untuk mengajukan proposal penawaran dalam proses mediasi. Nah, itu kami sudah sampaikan pada pertemuan kedua ya, yaitu teman-teman sudah tahu sendiri berapa nilainya, yaitu 200 miliar rupiah. Nah, kemudian proses mediasi ke selanjutnya ya adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal yang kami sampaikan. Nah, di dalam jawaban itu banyak dalil-dalil yang disampaikan, mulai dari berdasarkan putusan 362 dan 363, sehingga mereka menyampaikan bahwa prinsip mereka itu mengalami kerugian sebesar 504 miliar ya. Nah, namun dalam narasi-narasi yang disampaikan pihak sana seolah-olah ada gugatan ya. Ada gugatan
504 miliar kepada Nikita Mirjani dan kepada Ismail Marzuki. Nah, ini kan sekira tidak tepat ya. Sampai hari ini ya, kami belum menerima gugatan apapun ya yang diisukan atau disampaikan kuasa hukum tergugat ya terkait dengan gugatan 504 miliar. Nah, tapi memang poin itu ada di dalam jawaban. Nah, jawaban dengan gugatan itu dua hal yang berbeda. Kalau dia mau mengajukan gugatan yang baru, ya silahkan daftarkan gugatannya. Tapi kalau dia mau mengajukan gugatan itu dalam rekompensi, selesai dulu proses mediasinya. Jadi tidak ada gugatan dari Reja Gledis terhadap Nikita Mirjani yang kami terima sampai hari ini 504 miliar itu. Nah, kemudian dilaksanakan mediasi ketiga kemarin ya. Dalam proses mediasi ketiga itu seperti teman-teman sudah lihat sendiri, ada area-area kecil yang dipertontonkan ya, saya kira tidak menghormati proses mediasi itu sendiri ya. Nah, sebenarnya ini dilatar belakangi dari terkait dengan surat kuasa istimewa ya, surat kuasa istimewa. Nah, di mediasi di mediasi yang ketiga itu ya, memang saya sampaikan kepada mediator ya, prinsipal kami tidak bisa hadir karena kami belum mendapatkan informasi jauh-jauh hari apakah prinsipal tergugatnya hadir. Dan itu sudah saya minta informasi dari mediator sebelum hari Selasa ya. Nah, disampaikan mediator, saya belum bisa memastikan kehadiran prinsipal dari tergugat, sehingga saya tidak tahu apakah prinsipal tergugat bisa hadir apa tidak. Nah, kami ini kan tidak bisa menghadirkan prinsipal kami hari ini mediasi terus dihadirkan dari rutan karena ada proses administrasi yang jauh-jauh hari kami sudah harus persiapkan, dan itu harus diajukan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI itu loh. Jadi bukan kami tidak sanggup menghadirkan prinsipal ya, dari awal kan kami sudah komitmen untuk itu ya, tapi karena tidak ada konfirmasi yang pasti kehadiran prinsipal tergugat ini, maka kami juga tidak bisa menghadirkan kemarin gitu. Nah, kemudian karena ada narasi-narasi yang tidak tepat, maka saya sampaikan dalam proses mediasi, kalian ini tidak layak ada di ruangan ini karena surat kuasa yang dihadirkan dalam proses mediasi ini adalah nomor 489/PDTG 2025 tentang uang prestasi. Nah, padahal perkara yang sedang kita mediasi hari ini adalah perkara nomor 1000/PDTG 2025 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, karena mereka melihat bahwa surat kuasa istimewa yang dihadirkan dalam mediasi apakah tertukar atau tidak, kan itu kan urusan mereka. Tapi saya sampaikan berdasarkan surat kuasa istimewa ini ya, ini surat kuasanya tidak sah dan kalian tidak punya legal standing. Nah, kemudian mereka langsung keluar dengan tanpa izin dari mediator, kemudian teriak-teriak, kemudian menyampaikan bahwa silahkan mereka bermediasi dengan kursi kosong ya. Jadi saya kira itu narasi yang tidak tepat juga ya. Kalaupun ada perbedaan pandangan pendapat, ya silahkan, karena kan ruang mediasi itu adalah ruang untuk kita berdiskusi, mencari solusi, bukan bicara namanya konflik ya. Nah, walaupun misalkan ada kekurangan terhadap surat kuasa yang mereka hadirkan, kan bisa disampaikan kepada mediator, nanti kami akan perbaiki atau ganti dengan surat kuasa istimewa sesuai dengan perkara nomor 1000/2025. Tapi teman-teman ketahui sendiri kemarin tiba-tiba mereka teriak-teriak keluar, dan saya kira itu adalah sesuatu perilaku yang tidak pantas ya.
menurut kami. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah begini, setelah selesainya proses mediasi, ya, kemudian ada wawancara dari masing-masing pihak, kemudian saya cari tahu, saya minta informasi kepada petugas mediasi, ya, terkait dengan surat kuasa istimewa nomor 489. Nah, disampaikan setelah proses mediasi selesai, ternyata salah satu kuasa hukum tergugat ini, ya, menghubungi petugas mediasi untuk dia mau melihat berkas perkara nomor 1000 itu. Nah, kemudian petugas menyampaikan ini harus seizin mediator. Tapi karena sudah ada desakan, terpaksa disampaikanlah berkas itu. Ternyata berkas yang mau dilihat adalah terkait dengan berkas surat kuasa istimewa 489 yang ditukar dengan surat kuasa istimewa dengan perkara 1000. Saya kira kan kalau ini namanya tidak jujur terkait dengan terkait penyerahan surat kuasa istimewa ini diakui saja bahwa kan sederhana sebenarnya. Kalau memang ada ini kesalahan, ini salah penyerahan berkas. Kami kira ini berkas surat kuasa istimewa nomor 1000 garing PDTG 2005 gitu. Ternyata surat kuasa istimewa nomor 489. Harusnya kan fair saja, kan itu sederhana, tidak harus terus kemudian memberikan narasi pada publik, hanya mencari kesalahan kami mampu menghadirkan prinsipal kami. Ini kan opini nggak benar gitu loh, ya, nggak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian ini sebenarnya ketika sudah ada jawaban dari para tergugat sampai itu, ya, sebenarnya sudah ada solusi lagi dalam mediasi dan sudah bisa kita nyatakan ini gagal deadlock. Tapi kan ada proses mediasi yang dilakukan oleh mediasi non hakim, ya kita itu saja. Dan sampai kemarin sebelum kami meninggalkan ruang mediasi itu, ya, kami izin, Bu, kami minta mediator menyampaikan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadiri surat kuasa istimewa sesuai dengan nomor perkara gitu. Nah, mungkin karena alasan itulah kenapa ada pergantian itu pada saat selesai proses mediasi, saya menukarkan itu, ya, menukarkan surat kuasa istimewa itu. Nah, agenda selanjutnya adalah ada penandatanganan berita acara mediasi gagal. Nah, ini kemungkinan ada sana pada hari Selasa tanggal berapa? 2. Tanggal 2 Desember 2020, ya. Kami bahwa mediasi gagal, ya, tentu ditandatangani oleh tinggi ya dalam yang disampaikan. Untuk bandingnya sendiri nanti akan lama, katanya kalau dari pengadilan tinggi kan bilang karena ini dapat atensi publik yang sangat akan berubah putusan. Ya. Kemarin media memang perkara ini menjadi perhatian publik, ya, penting sebenarnya untuk perhatian publik dan kesehatan dan sebagainya. Nah, ini karena masuk sebagai publik yang penting untuk diputus kemarin, ya, saya lihat itu
pernyataan PT terkait dengan ini tidak lebih dari bulan, atau mungkin kalau kita berbicara yang berkaitan 17 atau 18 ya, berarti di 18 Desember nanti, sebelum tanggal 18 Desember atau setelah tanggal 18 Desember sudah diputus perkara kita ini Ismail ya. Nah, dan waktu sekitar 1 bulan ini kami minta kepada majelis tinggi benar-benar untuk melihat apa yang menjadi kesalahan dan keberatan kami dalam memori banding. Tadi saya sampaikan waktu adalah tidak benar kesalahan dalam penerapan fakta ya, fakta yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan adanya percakapan itu adalah satu kesalahan yang benar fakta. Tidak pernah ada fakta itu, tapi di dalam persidangan di dalam putusan dicantumkan bahwa itu adalah fakta yang terjadi ya. Itu versi dari putusan ini, putusan 362 ya. Teman-teman media tahu, masyarakat tahu, selama proses persidangan Nikita Mirzani tidak pernah melakukan panggilan video call dengan Reza Gledis ya. Itu clear, sudah terkonfirmasi dari persidangan awal sampai terakhir. Tidak ada. Tapi kenapa dalam putusan ini dicantumkan bahwa Nikita pernah melakukan panggilan video call dengan Reza Gledis, dan itu dijadikan sebagai bukti di perkara ini ya. Jadi apa maksudnya dengan fakta yang dicantumkan dalam putusan ini? Jadi Nikita terlihat seolah-olah Nikita ini adalah orang yang aktif ya, orang yang mau meminta uang ya. Dengan putusan yang keliru ini ya, menurut kami adalah putusan keliru ya, maka Nikita dianggap adalah sebagai orang yang aktif dalam proses itu gitu. Nah, itu salah satu. Yang kedua adalah terkait dengan penerapan pasal ya. Pasal kita tahu dalam tuntutan jaksa penuntut umum dan dalam surat dakwaannya itu adalah berkenaan dengan pasal 27B ya. Pasal 27B itu isinya apa? Pasal 27B itu adalah berkaitan dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia ya. Nah, putusan ini kami anggap keliru. Karena apa? Kalau ini disebut adalah sebagai ancaman membuka rahasia ya, maka rahasia itu belum terbongkar. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan dalam proses persidangan sampai akhir, dan sampai hari ini kita sampaikan juga. Nah, kalau misalnya ini saya mau bicara hukum ya, tadi bicara fakta, tapi saya ini mau bicara hukumnya. Undang-undang manapun ya yang ada di Indonesia ini itu mengatur ada dua, lex spesialis atau lex general atau lex spesialis ya. Dalam asas hukum ini, kalau sudah diatur dalam sebuah lex spesialis, maka lex generalnya harus disampingkan. Oke? Nah, kalau kita berbicara masalah terkait dengan yang sekarang ini adalah pasal 27 adalah berkenaan dengan pencemaran ya. Pencemaran itu kalau kita hubungkan dengan fakta persidangan, di lex spesialisnya itu ada di pasal 27A. Oke? Apa kaitannya dengan fakta persidangan? Fakta persidangan kita tahu bersama bahwa ini kita dalam dalam perbuatannya itu telah membuli ya, telah mengata-ngatai Reza Gledis. Nah, dengan fakta itu adalah masuknya di pasal 27A tentang menyerang kehormatan orang, bukan membuka rahasia. Membuka rahasia mana kalau dikatakan Reza Gledis abu-abu? Ya itu yang dilihat nih kita warnanya abu-abu, gitu loh. Ya, kalau dibilang itu adalah
mengancam pencemaran, maka pencemaran itu masuknya di pasal 27A Undang-Undang ITE, itu lex spesialisnya. Nah, kalau di lex generalnya itu ada di pasal 310, 311 KUH pidana yang sekarang yang lama ya, karena kita sudah menggunakan nanti di awal tahun 2026 ini ada KUHP baru kita. Nah, ini yang saya bilang, yang kami bilang bahwa terhadap putusan ini ya ada kesalahan dalam penerapan hukumnya ya berkenaan dengan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10. Nah,